Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk membahas materi yang saya beri judul Sosiologi Agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Associate Professor di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. Saya senang sekali juga bisa berbagi, terutama berbagi pengetahuan yang saya tekuni, yaitu sosiologi agraria. Oleh karena itu, mari pada kesempatan ini kita bahas materi yang tadi saya sampaikan, yaitu sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Sahabat-sahabat sekalian, banyak referensi yang bisa kita manfaatkan untuk kemudian memperkaya pengetahuan kita tentang sosiologi agraria. Sebelumnya, untuk sahabat-sahabat yang kuliah di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, ini ada relasi mata kuliah. Jadi, sosiologi agraria itu bisa kita bahas sesudah kita mempelajari mata kuliah yang lain. Kemudian dari sosiologi agraria kita bisa bahas pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu nanti menjadi bekal kita untuk melaksanakan KKNP, kuliah kerja nyata pertanahan, dan PTLP, praktek tata laksana pertanahan. Kemudian dari sosiologi agraria dan pemberdayaan masyarakat kita bisa belajar tentang metodologi penelitian yang nanti kemudian menjadi bekal kita untuk menyusun skripsi. Termasuk ketika kita KKNP, PTLP, kita juga bisa menjadi dasar atau menjadi bahan dalam menyusun skripsi. Jadi inilah relasi mata kuliah. Kemudian mari kita masuk ke materi yang lebih dalam dari tema kita hari ini, yaitu sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa sebagai dosen saya tentu ingin mahasiswa saya punya kemampuan public speaking, yaitu kemampuan yang menjadi ciri seorang sarjana atau pembeda antara sarjana dengan yang bukan sarjana. Meskipun kita ketahui bahwa public speaking juga bisa dimiliki oleh siapapun, tentu dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian yang bersangkutan juga bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Jadi memang tidak harus sarjana, tidak selalu sarjana, tetapi bila Anda seorang sarjana, maka sebaiknya Anda punya kemampuan public speaking. Apa itu basis public speaking? Basis public speaking adalah kemampuan membaca, kemampuan mendengar, kemampuan melihat, dan kemampuan berbicara. Jadi, Anda bisa punya kemampuan public speaking kalau Anda punya kemampuan membaca, punya kemampuan mendengar, punya kemampuan melihat, artinya mengamati, dan punya kemampuan berbicara. Kemudian, bagaimana berikhtiar membangun kualitas? Jadi kalau public speaking itu dipahami sebagai sebuah kualitas, maka kita ingin tentu membangun kualitas, yang dalam hal ini kualitas mahasiswa, terutama dalam konteks lulusannya begitu. Maka ada 3 hal yang harus kita ikhtiarkan. Pertama, literasi. Mahasiswa harus punya kemampuan membaca yang baik, harus banyak membaca. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi ini nanti berkaitan dengan critical thinking, kemampuan mahasiswa berpikir kritis. Kolaborasi atau collaboration, kemampuan mahasiswa untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak lain. Kemudian komunikasi, kemampuan mahasiswa berkomunikasi dengan pihak lain. Dan creativity atau innovation, kreativitas dan inovasi. Itu kompetensinya itu. Kemudian karakternya adalah kita tentu ingin menjadikan mahasiswa sebagai orang yang religius nasionalis. Dia religius tapi juga dia nasionalis. Kemudian dia mandiri tetapi juga dia kolegial. Dia bisa mengerjakan sebuah pekerjaan yang dia tekuni sendiri, tapi kemudian ketika diajak bekerja sama, dia bisa bekerja sama. Dan yang berikutnya adalah karakter yang objektif informatif. Dia objektif, pengambilan keputusannya berdasarkan data, dan kemudian dia bisa menjelaskan pada orang lain. Inilah ikhtiar untuk membangun kualitas. Jadi ada literasi, ada kompetensi, dan ada karakter. Kemudian mari kita masuk lagi ke sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Ini aktivitas kelas untuk membangun kemampuan public speaking mahasiswa. Pertama, public speaking itu didasari oleh substansi mata kuliah. Jadi mahasiswa nanti harus menguasai materi mata kuliahnya atau substansi mata kuliahnya. Itu kemudian dia dengar, dia lihat, kemudian dia baca, dan dia berbicara, menyampaikannya pada orang lain. Manfaatnya apa? Manfaatnya bagi para mahasiswa adalah dia punya kemampuan objektif, dia punya percaya diri, dia cerdas, dan dia kreatif. Dan nanti itu buahnya adalah siap berkompetisi di dunia kerja sebagai pegawai swasta, KJSKB, atau pengusaha KJSKB, atau aparatur sipil negara. KJSKB itu Surveyor Kadastral Berlisensi, KJSKB Kantor Jasa Surveyor Kadastral Berlisensi. Kemudian ini sebuah contoh, ini
Fifth International Negotiation Tournament, turnamen negosiasi internasional yang kelima di Warsawa, Polandia tahun 2014, saat negosiasi antara mahasiswa University of Tromsø, Norway, dari Norwegia dengan mahasiswa University of Toronto, Kanada. Jadi mereka bernegosiasi. Ini turnamen negosiasi internasional yang kelima di Warsawa, Polandia tahun 2014. Nah, saya ingin mahasiswa saya punya kemampuan untuk bernegosiasi. Dan itu basisnya tentu dalam konteks agraria adalah sosiologi agraria. Kemudian mari kita masuk ke materi sosiologi agraria lebih dalam lagi. Sosiologi agraria sebuah penjelasan awal terkait referensi. Jadi nanti kata kuncinya adalah di referensi. Kita sedang bicara tentang referensinya. Referensi dari sosiologi agraria. Ini adalah referensinya, RSA, referensi sosiologi agraria. Jadi mahasiswaku sekalian nanti bisa baca buku-buku ini, pertama buku yang membahas tentang livelihood, judul bukunya Ngandagan Kontemporer. Kemudian ada buku Land Reform Lokal, itu resonansi land reform lokal. Ada buku sosioekologi, itu judul bukunya adalah Tanah Hutan Rakyat. Ada buku Karakter Masyarakat, ini judul bukunya adalah Ekoturism, Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Kemudian ada buku Relasi Kuasa. Kemudian ada buku Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan yang berisi transmisi sosial. Kemudian ada buku Restorasi Peran. Kemudian ada buku Metode Kualitatif. Jadi kalau kita sudah membahas banyak buku, kemudian kita ingin melakukan penelitian, itu kita bisa gunakan metode kualitatif. Kemudian ada buku Partisipasi Masyarakat. Dan kemudian ada buku tentang merancang solusi. Jadi judul bukunya adalah Sosiologi Agraria, Memahami Masalah dan Merancang Solusi. Ini adalah referensi dari sosiologi agraria yang mudah-mudahan bisa memperkaya pengetahuan mahasiswa, bisa menjadi bekal mahasiswa untuk memahami tentang sosiologi agraria. Dan yang warna kuning itu adalah buku yang akan terus-menerus bertambah atau ditambahkan. Sekarang mari kita lihat 3 alasan menulis buku. Jadi buku-buku ini adalah buku-buku yang saya tulis dan ini berhubungan dengan sosiologi agraria. Pertanyaannya adalah mengapa saya menulis? Ada 3 alasan menulis buku. Pertama, setiap buku memuat pengetahuan tertentu yang unik. Yang kedua, setiap buku berupaya menjadi bagian dari proses rekonstruksi pengetahuan. Dan yang ketiga, setiap buku merupakan ajang berbagi pengetahuan atau sedekah ilmu. Jadi ini bagian dari ajang berbagi. Itulah yang kemudian menyebabkan saya senang menulis buku. Kita masuk lagi ke sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Jadi saya ulang-ulang ini supaya mengingatkan kita bahwa materi kita adalah sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Ini hard skill dan soft skill sosiologi agraria. Jadi ketika belajar sosiologi agraria, mahasiswa diharapkan memiliki hard skill atau sudah selesai mempelajari sosiologi agraria, dia punya hard skill tertentu dan punya soft skill tertentu. Hard skill-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis secara kritis permasalahan pertanahan dengan pendekatan paradigma dan konsep keberagaman sosial. Kemudian soft skill-nya adalah mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Itu hard skill dan soft skill-nya. Kemudian ini strategi pembelajarannya, biasanya ada sekian banyak pilihan, ada kurikulum berbasis kompetensi, student center learning, dan pilihan strategi belajarnya adalah small group discussion. Ada sekian banyak pilihan dan saya pikir lebih tepat untuk kita menggunakan small group discussion. Kemudian kembali saya ingatkan materi kita adalah sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Ini tentang bagaimana model pembelajarannya. Jadi kalau kita membaca itu kita hanya mampu mengingat 10%. Kalau kita mengerjakan pekerjaan tertentu itu bisa mengingat 90%. Jadi doing the real thing itu menjadi penting. Dan kemudian kalau di tingkat keterlibatan ada verbal receiving, ada visual receiving, ada participating, maka kalau aktif mengerjakan sesuatu itu juga makin baik. Jadi doing the real thing itu menjadi penting. Jadi oleh sebab itu nanti jangan kaget kalau kemudian para mahasiswa saya beri banyak tugas karena memang doing the real thing itu punya kemampuan memorisasi sebesar 90%. Kemudian ini yang saya maksud sebagai sosiologi perspektif, dalam hal ini sosiologi agraria. Jadi ada masyarakat, kemudian ada agraria, kemudian ada social legitimation, yaitu bagaimana penguasaan dan pemilikan agraria itu diakui oleh masyarakat. Kemudian ada sosioekologi, bagaimana
agraria yang dimiliki dan dikuasainya itu digunakan atau dimanfaatkan, tentu tidak boleh bertentangan dengan kondisi sosioekologinya, tidak boleh bertentangan dengan masyarakat dan lingkungannya, dalam artian lingkungan fisik, lingkungan yang bersifat hutan dan lain sebagainya, ya, lingkungan. Kemudian dari situ diharapkan bisa memperoleh sosioekonomi, yaitu kemampuan ekonomi yang baik, dan itu kemudian disampaikan kepada banyak orang menjadi socio-communication. Jadi sosiologi perspektif dalam konteks sosiologi agraria terdiri dari socio-legitimation, sosioekologi, sosioekonomi, dan socio-communication. Socio-legitimation itu pengakuan dan pemilikan. Socio-legitimation itu adalah penguasaan dan pemilikan agraria, sedangkan sosioekologi adalah penggunaan dan pemanfaatan agraria. Kemudian itu memberi manfaat secara ekonomi, disebut sosioekonomi, dan itu kemudian disampaikan ke banyak orang menjadi socio-communication. Kemudian ini judul kita masih sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Sekarang mari kita lihat sosiologi agraria dalam gaya yang lain. Jadi sosiologi agraria itu adalah sebuah mata kuliah yang semoga mampu menginspirasi harmoni sosial berbasis agraria. Jadi ketika mahasiswa belajar tentang sosiologi agraria, dia terinspirasi untuk membangun harmoni sosial dengan basis agraria. Jadi sosiologi agraria, inspirasi harmoni sosial berbasis agraria. Apa untungnya belajar sosiologi agraria? Pertama, mahasiswa bisa mendapat apa yang saya sebut sebagai ultimate advantage. Keuntungan yang utama yaitu Anda siap berkompetisi dalam menganalisis fakta agraria dari aspek sosiologis selain aspek administrasi, hukum, dan teknis. Yang kedua, sensational offer. Anda berkesempatan berbuat benar, baik, dan indah ketika mampu mengenali kebutuhan masyarakat di bidang agraria. Yang ketiga, powerful promise. Anda mampu berkontribusi bagi pengelolaan agraria yang dapat mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Dari mana saya dapat konsep ultimate advantage, sensational offer, dan powerful promise? Dari ceramahnya Tung Desa Muaringin, beliau mengatakan bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu, perhatikan 3 hal: ultimate advantage, keuntungan utama; sensational offer, tawaran yang sensasional; dan powerful promise, janji yang powerful. Dan inilah yang terdapat pada sosiologi agraria. Saya ulangi, apa untungnya belajar sosiologi agraria? Pertama, ultimate advantage, Anda siap berkompetisi dalam menganalisis fakta agraria dari aspek sosiologis selain aspek administrasi, hukum, dan teknis. Yang kedua, sensational offer. Anda berkesempatan berbuat benar, baik, dan indah ketika mampu mengenali kebutuhan masyarakat di bidang agraria. Yang ketiga, powerful promise. Anda mampu berkontribusi bagi pengelolaan agraria yang dapat mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Ini bagaimana cara membangun kinerjanya. Pertama, kita lihat ada potensi agraria begitu. Kemudian ada ultimate advantage, kita belajar untuk kemudian memberi keuntungan yang utama. Dibilang potensi juga dalam pengertian potensi diri kita, bahwa kita punya kemampuan besar untuk memahami sesuatu. Kemudian ada ultimate advantage, keuntungan utama berupa rasio, dan sensational offer berupa rasa. Kemudian itu digerakkan, berkinerja, ada kesadaran, ada empati. Kemudian itu bermuara pada yang saya sebut sebagai kontribusi. Dan itulah powerful promise, yaitu kemampuan kita untuk memberi masukan, membawa hal yang baik atau membawa kebaikan dalam hal pengelolaan agraria. Jadi inilah membangun kinerja dalam konteks sosiologi agraria. Jadi saya ulangi, kita yang sedang belajar sosiologi agraria punya potensi yang besar untuk memahami itu semua. Saya sering bilang memahami masalah dan merancang solusi. Kemudian kita bangun apa yang disebut sebagai ultimate advantage, keuntungan utama. Kita gunakan rasio kita. Kita bangun juga sensational offer, rasa. Ada sensasi ketika kita bicara tentang masyarakat begitu. Kemudian ketika bicara tentang masyarakat, kita punya empati. Ketika bicara tentang keuntungan, hal-hal yang penting untuk membangun kebaikan, kita punya kesadaran. Memadukan kesadaran dengan empati, itu yang kemudian kita masukkan dalam konteks powerful promise. Janji yang powerful berupa kontribusi dalam hal pengelolaan agraria. Ini materi kita, saya ulangi, sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Sekarang capaian pembelajaran akhir yang diharapkan.
proses minggu 1 sampai ke 7 mahasiswa mampu menjelaskan keberagaman sosial. Jadi nanti mahasiswa harus mampu menjelaskan keberagaman sosial. Kemudian pada pembelajaran berparadigma SCL, Student Centered Learning di STPN, mahasiswa dilatih mengkonstruksi penerapan ilmu di bidang pertanahan atau agraria melalui aktivitas kelas. Ada semboyan militer yang baik buat kita, lebih baik mandi keringat saat latihan daripada mandi darah saat pertempuran. Dalam konteks kita tentu mahasiswa harusnya lebih baik mandi keringat saat berlatih, saat belajar, daripada nanti kemudian kita menanggung malu atau kemudian gagal dalam melaksanakan tugas. Kemudian ini kita ingatkan kembali materi kita, Sosiologi Agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Ini buku-buku yang sudah dijadikan referensi. Ini ada buku karya Sindung Haryanto, judulnya Spektrum Teori Sosial, dari klasik hingga postmodern. Penerbitnya adalah Arus Media, Yogyakarta 2012. Buku ini berguna sebagai sumber informasi untuk mendapatkan teori-teori sosiologi seperti teori fungsional struktural, teori konflik, teori aksi, teori fenomenologi, teori interaksionisme simbolik, teori perilaku, dan teori pertukaran. Kemudian ini buku yang saya tulis, Ngandagan Kontemporer, Implikasi Sosial dan Reform Lokal, diterbitkan oleh STPN Press Yogyakarta tahun 2011. Buku ini berguna sebagai referensi untuk mendapatkan informasi tentang livelihood, penghidupan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan Desa Ngandagan. Di Desa Ngandagan ini ada land reform lokal, yang nanti bisa dibaca di buku ini. Kemudian kita kembali ke judul Sosiologi Agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Sekarang ini buku yang berikutnya, judul bukunya adalah Resonansi Land Reform Lokal, Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar, yang saya tulis tahun 2013 dengan penerbit STPN Press. Buku ini berguna sebagai referensi untuk mendapatkan informasi tentang land reform lokal dan hal-hal lainnya yang terkait dengan Desa Karanganyar. Kemudian ini buku yang saya tulis tahun 2014, Tanah Hutan Rakyat, Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong. Buku ini berguna sebagai referensi untuk mendapatkan informasi tentang sosioekologi dan hal-hal lainnya yang terkait dengan Desa Kalimendong. Kemudian kita kembali ke judul, kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Kemudian ini buku yang saya tulis tahun 2015, berjudul Ekoturisme Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Buku ini berguna sebagai referensi untuk mendapatkan informasi tentang karakter masyarakat dan hal-hal lainnya yang terkait dengan lereng Merapi. Kemudian ini buku yang saya tulis tahun 2016, judulnya adalah Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan. Buku ini berguna sebagai referensi untuk mendapatkan informasi tentang relasi kuasa dan hal-hal lainnya yang terkait dengan Desa Prigelan. Kita sedang membahas sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Ini buku berikutnya tahun 2017, yang saya tulis tahun 2017, berjudul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan. Buku ini berguna sebagai referensi untuk mendapatkan informasi tentang transmisi sosial dan hal-hal lainnya yang terkait dengan Desa Banjarpanjang dan Desa Cepoko. Kemudian ini buku yang saya tulis tahun 2019, judulnya adalah Restorasi Peran Aktor Pertanahan di Kabupaten Ponorogo. Buku ini berguna sebagai referensi untuk mendapatkan informasi tentang peran aktor pertanahan dan cara merestorasinya, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan Desa Polorejo. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Kemudian ini buku yang saya tulis tahun 2020, berjudul Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria. Buku Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria. Buku ini menjelaskan tata cara menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, dan menyusun laporan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karenanya, buku ini juga memperlihatkan perkembangan paradigma penelitian sejak era kuantitatif hingga ke era kualitatif, dan pendekatan penelitian yang tersedia pada metode penelitian kualitatif. Sebagai bentuk dukungan pada para pembacanya yang membutuhkan contoh praktis, maka buku ini juga dilengkapi dengan contoh proposal penelitian. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Ini buku yang saya tulis tahun 2021 awal, berjudul
partisipasi masyarakat pada bidang pertanahan di Madiun, Grobogan, dan Kendal. Buku Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pertanahan di Madiun, Grobogan, dan Kendal, buku ini mengungkap hasil penelitian tahun 2018 sampai tahun 2019 berupa kemampuan aktor pertanahan dalam menggalang partisipasi masyarakat melalui beberapa socio effort sebagai berikut. Pertama, revitalisasi peran kepala dusun, Babin Kamtibmas Polri dan Babinsa TNI di Kabupaten Madiun. 2. Revitalisasi peran pemerintah desa dan perusahaan pemetaan di Kabupaten Grobogan. 3. Optimalisasi peran petugas kantor pertanahan melalui pemanfaatan kemampuan komunikasi yang dimilikinya di Kabupaten Kendal. Perlu saya ingatkan bahwa buku-buku sebagai berikut. Buku ini Restorasi Peran Aktor Pertanahan di Kabupaten Ponorogo diterbitkan oleh Grama Surya tahun 2019. Kemudian buku ini Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria diterbitkan oleh Grama Surya tahun 2020. Kemudian buku yang ini Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pertanahan di Madiun, Grobogan, dan Kendal diterbitkan oleh Grama Surya tahun 2021 awal. Kemudian kita masih bicara tentang sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Kemudian ini buku yang saya tulis pada tahun 2021 pertengahan. Judulnya adalah Sosiologi Agraria, Memahami Masalah dan Merancang Solusi. Buku Sosiologi Agraria, Memahami Masalah dan Merancang Solusi mengungkap hasil penelitian tahun 2004 sampai 2013 yang memuat paradigma sosiologi dan teori sosiologi serta cara menggunakannya sebagai sumber inspirasi dalam berpikir kritis. Selain itu juga dibahas tentang akulturasi, formasi sikap, konformitas, kepercayaan, minat, peran, dan sinergi serta urgensi dan prospek sosiologi agraria. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Mari kita lihat tentang bagaimana membahas tentang gambaran umum wilayah. Gambaran umum wilayah itu biasanya terbagi dua, yaitu land mapping dan social mapping. Yang land mapping itu bicara tentang kondisi pertanahan, itu topografi, kemampuan tanah, pemanfaatan tanah, penggunaan tanah, penguasaan tanah, pemilikan tanah, dan lain-lain. Itu yang land mapping. Yang social mapping dibagi dua, demografi dan sosiografi. Yang demografi itu jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut usia, gender, mata pencarian atau profesi, agama, dan pendidikan. Sedangkan yang sosiografi itu membahas tentang nilai-nilai yang dianut masyarakat, nilai-nilai tentang kebaikan, kebenaran, keindahan, kemudian bicara tentang kepercayaan mereka, mitos, kebiasaan, adat istiadat, karakter, pola hubungan sosial, pola komunikasi, pengalaman, motif, dan kekuatan sosial. Kemudian mari kita intermezzo sedikit, kita relax sedikit, kita bicara tentang keindahan bahasa. Jadi ketika kita bicara tentang sosiologi agraria kan kita sebetulnya suka atau tidak suka akan menggunakan bahasa. Perhatikan teks bahasa Indonesia berikut ini. Mbak, apakah kamu minum teh? Kemudian bahasa Inggrisnya, perhatikan teks bahasa Inggris berikut ini. Miss, are you drinking tea? Kemudian perhatikan teks bahasa Sunda berikut ini. Teh, ngeteh, untuk teh. Nah, ini tentang keindahan bahasa. Ada keindahan bahasa Indonesia, ada keindahan bahasa Inggris, ada keindahan bahasa Sunda. Jadi, hormatilah bahasa, karena itu adalah instrumen kita untuk berkomunikasi. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Sekarang kita buat semacam catatan, yaitu jangan meremehkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu lebih enak dibaca dan lebih enak didengar. Dibandingkan apa? Dibandingkan bahasa Inggris. Mari kita perhatikan. Perhatikan teks bahasa Indonesia berikut ini. 3 nenek sihir melihat 3 buah arloji merek Swatch. Nenek sihir mana yang melihat arloji merek Swatch? Nah, bagaimana kalau kemudian 2 kalimat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris? 3 which watch, 3 watch. Which watch. Perhatikan. Ternyata bahasa Indonesia itu enak dibaca dan enak didengar. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.